saya ini berpikir bagaimana ya menjelaskan transformasi wahyu yang diterima oleh seorang manusia bernama Muhammad ini sesuai nalar, ya kemudian itu juga dalam kehidupan sehari-hari kita ini sebagai umatnya bisa nggak mengalami transformasi itu, nah, persis presisi seperti yang dialami oleh beliau. Seperti apa ya? Mas Hendra tahu radio? Tahu. Radio itu dicipta sebagai receiver, penerima. Kemudian pasti ada studio dong yang mensiarkan. Jadi ini pemancar, ini penerima. Nah, kapan sih pemancar ini apa yang dipancarkan di sini bisa diterima oleh radio kita? Kalau radio kita pertama ada baterainya, yang kedua dicunin, harus sama frekuensinya, sehingga ketika frekuensinya sama kan terjadi namanya resonansi. Nah, saat resonansi, semua pesan-pesan yang dibawa oleh gelombang elektromagnetik itu kan mewujud menjadi suara, mewujud menjadi kata-kata, sehingga bisa didengar oleh semua orang. Jadi sebetulnya mekanismenya adalah mekanisme resonansi. Supaya gampang menjelaskan. Iya. Jadi sebetulnya diri kita ini punya seperangkat alat elektronik yang lebih canggih daripada radio. Ya diri kita juga ada receivernya. Nah, oleh karena itu maka jangan lupa Mas Hendra harus selalu isi baterai. Energinya harus cukup. Yang kedua, otomatis harus ada keselarasan frekuensi. Tuhan itu tidak pernah tidur, Tuhan itu tidak pernah mengantuk. Dia selalu menjaga kita. Artinya, ya, ruang kosong ini yang disebut dengan kecerdasan semesta tanpa batas, isinya kan sebenarnya gelombang, isinya energi. Nah, energi ini akan bisa keterima oleh si receiver ini kapan? Ketika receiver ini menselaraskan diri dengan gelombangnya dari energi ini. Jadi oleh karena maka kenapa di dalam agama ada larangan, nggak boleh ini, harus begitu. Sebetulnya pesan spiritualnya adalah supaya kita ini bisa menselaraskan frekuensi dengan frekuensi pemancar, sehingga apa yang dimaksud oleh Tuhan, tata rencana beliau untuk kehidupan kita itu bisa ditangkap. Nah, tentu yang ditangkap itu bukan kata-kata. Makanya saya sering mengatakan bahwa yang namanya wahyu itu getaran-getaran ilahi. Bukan kata-kata. Bukan kata-kata. Bukan suara. Bukan suara. Karena menjadi kata-kata, menjadi suara, ketika sudah ditangkap di suatu pemahaman, otomatis disampaikan dalam bentuk kata-kata. Nah, ketika berbicara gitu sosok tetua di dalam sebuah agama itu kan konteks berbeda-beda. Ada yang kemudian dia bilang ini aku dapat wahyu dari ini, dari Sang Maha dan lain sebagainya. Tapi ada juga yang mengatakan enggak, ini murni, pure, ini dari hasil pikiranku yang jernih. Terlepas kamu mau percaya apa enggak, terlepas kamu punya umat banyak apa enggak, ya aku dapatnya begini gitu. Itu kenapa kok bisa berbeda ya? Gimana ngejelasin itu ya? Jadi jalan menuju Tuhan itu sangat banyak. Oke. Mas Hendra, ada seorang ilmuwan namanya Profesor Masaru Emoto. Beliau mengatakan, aku bertemu Tuhan lewat molekul air. Dia akan menggunakan intelektualitasnya untuk membedah fenomena alam yang bernama air. Saya juga pernah, karena bidangnya Profesor Masaru Emoto dan bidang saya sama. Saya juga belajar tentang kristal, ya, tentang kristal. Jadi ketika kita masuk lebih dalam secara mikroskopik, kita juga akan melihat betapa tidak mungkin ya ini tercipta secara kebetulan tanpa direncanakan. Profesor Kazuo Murakami dalam bukunya mengatakan lewat DNA aku bertemu yang agung. Yang agung. Ya, beliau tidak mengatakan Tuhan, tapi dia mengatakan bertemu yang agung. Karena artinya beliau juga mengalami transformasi, mengalami pencerahan lewat kecerdasan intelektual. Jadi kalau kita pernah belajar tentang sejarah, atau walaupun itu cuma sekedar sastra, tapi itu kan yang namanya sastra itu ditulis oleh orang yang sudah mencapai pencerahan. Kita pernah dengar cerita Yudhistira mencapai Himalaya.
Yudhistira itu kan itu simbolisasi dari manusia yang tipe otaknya master. Nah, karena tipe master, dia bisa menggunakan tipe masternya untuk mencapai tingkatan spiritual. Kemudian Arjuna itu lambang dari tipe otak yang logik, karena dia itu disimbolisasi sebagai seorang intelektualitas yang sudah mencapai tingkatan pendidikan secara akademik, keterampilan berpikirnya sudah dilatih. Karena keterampilan berpikir kalau dilatih terus, mulai dari mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi sampai tingkat mensintesa, bisa jadi seseorang bisa mencapai kesadaran itu. Nah, mungkin pernah dengar Bima. Bima itu dengan badannya yang kuat, kemudian ada cerita Dewa Ruci. Apa sih di cerita Dewa Ruci? Bima itu kemudian berhasil mengambil air suci Kamandalu. Air suci Kamandalu kan sebetulnya itu simbolisasi dari nur sebetulnya. Simbolisasi dari asal muasal kehidupan. Itu. Karena itu disebut maul hayat. Sejatinya manusia itu kan sebetulnya nur. Nah, itu semua simbolisasi. Artinya ada orang yang bisa mencapai kesadaran lewat intelektualitasnya, ada yang mencapai kesadaran lewat kemasterannya, ada yang mencapai kesadaran lewat fisiknya, ada yang mencapai kesadaran lewat emosinya, ada yang mencapai kesadaran lewat kreativitasnya. Itu makanya kalau kita belajar neuroscience itu ada tipe hebat ya. Orang menemukan sekarang ada tipe otak itu ada 5. Ada tipe action, Bima, tipe logik, Arjuna, ada tipe kreatif, Nakula, ya. Kemudian ada tipe emosi, Sadewa, ada tipe master, Yudhistira. Hebat ya. Orang dulu sudah bisa menemukan simbolisasi sebuah perjalanan setiap manusia, dan sekarang dunia sains membuktikan bahwa diketemukan 5 tipe otak. Bukan berarti setiap manusia itu otaknya cuma 1/5, bukan. Artinya bagaimana supaya 5 tipe ini hidup semuanya, dan ini akan bekerja sama menjadi Pandawa 5 yang akan mengalahkan Kurawa. Istimewa banget ya. Jadi sebenarnya perang Baratuyuda itu dalam diri. Itu sebabnya agama juga diciptakan oleh para leluhur kita. Awalnya adalah untuk melindungi diri dari kejahatan diri kita sendiri. Ini keren ini kalau asal punya bayangan 3 tokoh pikirannya hampir sama, jadi satu kita ngobrol ini nyatuin perbedaan yang sesuatu yang dianggap berbeda, keyakinan agama yang dianggap berbeda gitu ya, supaya tidak ada pertengkaran terus atas nama agama, bahkan bunuh-bunuhan ya kan? Oke, selanjutnya ya guru. Jadi kalau setelah mati itu apa ini ya, apa tuh namanya, katanya ada siksa kubur ya. Nah itu menurut perspektif pandang ayah sendiri, kira-kira benar apa enggak siksa kubur itu kira-kira? Ya, saya tidak bisa menjawab sesuatu yang saya tidak mengalami. Saya berani. Karena saya belum dikubur, jadi saya nggak bisa cerita dan tidak bisa menjawab itu. Tapi saya punya perspektif yang berbeda. Bagi saya ya, siksa kubur itu di sini. Di dalam diri. Kuburan itu tubuh saya. Yang tersiksa itu adalah diri sejati saya. Ketika diri sejati saya keluar dari fitrahnya, misalkan saya melakukan kejahatan, saya berbohong, saya menyakiti orang, saya tersiksa di sini. Dan bagi saya, siksa kubur itu sudah terasa sekarang. Makanya, kalau kita mau jujur ya, pertanyaan di dalam kubur kan katanya ada 2. Saya dulu berpikir, kenapa sih di dalam kubur malaikat harus ada 2? Malaikat munkar dan nakir. Karena saya mengalirkan pertanyaan itu dan saya mendapatkan jawaban. Tapi ini jawaban sangat pribadi bagi saya. Sangat pribadi ya? Sangat pribadi. Jadi silakan mau setuju atau tidak. Karena saya cari pertanyaan, kenapa mesti dibuat? Dan siapa munkar, siapa nakir? Saya kaitkan dengan kata-kata Nabi tadi.
Awal din ma'rifatullah ta'ala wa rasul. Awalnya agama mengenal Allah dan Rasulnya. Jadi yang harus kita kenalikan dalam diri kita adalah Allah dan Rasulnya. Sebetulnya bukan penanyanya dua, tapi kita harus menemukan jawaban dua. Oleh karena itu maka pertanyaan di dalam kubur bagi saya adalah pertanyaan di dalam diri saya sekarang. Sebenarnya siapa sih diri saya? Siapa sih yang saya sebut Allah dalam diri saya? Apakah ada dalam diri saya pembimbing saya yang namanya Rasul yang menjadi wasilah saya dengan Allah saya? Gitu. Kenapa Rasulullah mengatakan awalnya agama harus mengenal Allah dan Rasulnya? Sehingga itu yang kemudian saya concern pada diri saya untuk menjawab pertanyaan itu. Sehingga pertanyaan munkar dan penyakit bagi saya sekarang sudah terjawab. Di sini, karena di dalam Quran jelas ada kata-kata begini, waman kana fi hatihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa antal sabil. Itu jelas di Quran surat Al-Isra ayat 70. Barang siapa yang buta di dunia, dia akan lebih buta lagi di akhirat. Bahkan jalannya lebih sesat. Buta itu kan tidak melihat setan. Jadi artinya selama di dunia kita tidak boleh buta. Buta pada siapa? Buta untuk melihat jati diri kita sendiri. Oleh karena itu maka ketika kita sudah bisa membuka kasar, kita sudah kasar, tirai itu sudah terbuka. Seperti kata-kata Allah, "Fakashafna anka gidoaka fabasaruka al-yawma hadid." Pada hari ini aku bukakan tirai yang menutupi pandangan batinmu sehingga penglihatan menjadi amat tajam. Kepada siapa penglihatan? Karena di Quran surat Al-Waqiah ada kata-kata begini, ketika nyawamu sampai di kerongkongan, saat itu kamu harus melihatku. Aku lebih dekat kepadamu. Tapi mengapa kebanyakan manusia tidak dapat melihat? Jadi aneh kan? Fase nyawa di kerongkongan itu, fase kita mau meninggalkan tubuh ini. Justru kata Allah kamu harus melihat. Kalau harus melihat, kan pertanyaannya, apa yang harus saya lihat? Dengan mata mana saya harus melihat? Dan bagaimana caranya kan yang paling penting supaya bisa melihat. Jadi siksa kubur ada. Ada. Dan sekarang saya rasakan. Barangkali Mas Anda pun sudah paham. Iya, betul ya. Cuman kalau kuburannya gitu, saya tidak bisa menjawab sekarang. Karena saya sudah merasakan. Kecuali ada yang sudah lama dibangun cerita gitu ya. Kecuali gitu. Berarti mungkar dan nakir itu dia hanya simbol atau bagaimana ya? Malaikat itu artinya karo. Oke. Bukan sosok yang kemudian turun pakai apa tuh namanya Naruto bukan ya? Bagi saya tidak begitu. Ya, kan orang mengatakan malaikat makhluk yang terbuat dari cahaya. Namanya kita terbuat dari apa? Semua yang namanya materi tercipta oleh energi. Dan yang pertama Tuhan ciptakan bukannya cahaya. Berarti semua itu terbuat dari energi, dari cahaya. Jadi aslinya kita ini adalah makhluk cahaya. Jadi bagi saya yang namanya malaikat itu adalah tekad. Jadi sebetulnya yang namanya munkar nakir adalah karab dalam diri saya, tekad pada diri saya untuk memunculkan pertanyaan, siapa Tuhan saya, siapa Rasul saya. Dan karena karab itu, kemudian saya diberi jawaban oleh semesta karena hukumnya sederhana. Siapa yang mengalirkan pertanyaan, maka semesta akan mengalirkan jawaban. Karena pertanyaan itu seperti umpan. Kail yang kasih umpan yang dilemparkan ke laut. Kalau kita mau melemparkan kail berumpan ke laut, ada harapan dapat ikan. Oke. Sampai di sini tadi Ayah mengatakan tentang apa saat kemudian kita mau mati gitu ya. Sampai dengan Ayah bicara kesadaran kita terakhir menjelang mati itu adalah kesadaran awal saat kita lahir kembali. Ini memberikan pesan bahwa sebenarnya hidup itu jalan terus ya. Mungkin ini bisa di breakdown dulu ya, sekaligus yang apa tuh namanya dialami Ayah sendiri gitu ya. Waktu lihat itu yang di resto itu ada kucing yang makan ya, ini pelajaran menarik banget menurut saya, mungkin teman-teman perlu tahu gitu ya. Ya. Siklus kehidupan itu hukum alam, bukan soal keyakinan. Kalau jiwa itu Hukum alam ya. hukum alam. Oke. Hukum alam itu artinya
artinya tidak perlu persetujuan Mas Hendra. Kayak kita licin jatuh gitu ya. Hukum gravitasi itu ada. Mas Hendra mau yakin tidak ya? Iya. Jika Mas Hendra kepleset jatuh juga. Jadi hukum alam itu tidak perlu persetujuan siapapun. Karena hukum alam sudah sunatullah. Gitu. Nah, oleh karena itu maka sekarang ya pembicaraan tentang siklus kehidupan sudah masuk ranah saya, bukan lagi ranah keyakinan. Jadi kalau teman-teman di psikologi belajar tentang fase lain, fase regresi, bahkan bukti-bukti tentang fase lain, fase regresi itu begitu banyak bukti-buktinya, itu kan sebetulnya ranah saya, bukan ranah klinik, bukan soal keyakinan. Logikanya sederhana. Kalau jiwa ini abadi, berarti kan perlu sarana buat jiwa berkarya yang abadi. Kenyataannya tubuh kita ini kan punya keterbatasan. Jadi artinya semesta itu dengan cinta kasihnya, ya, ketika tubuh kita tidak layak pakai lagi untuk jadi kendaraan, maka kan tidak ulang. Kan nanti Mas Hendra kalau meninggal rencananya dikubur kan? Nah, ketika dikubur kan pasti akan menyatu dengan tanah. Semua unsur-unsur di tubuh Mas Hendra akan menyatu dengan tanah. Unsur air dengan unsur air, unsur api dengan unsur api, unsur udara dengan unsur udara. Unsur kekosongan akan masuk ke unsur kekosongan. Artinya menyatu lagi. Ketika sudah menyatu dengan tanah, orang nanam, kan nanti akan diserap oleh akar. Jadi buah. Jadi apa saja yang dikonsumsi oleh manusia, setelah dikonsumsi oleh manusia, kan timbul lagi saripati. Yang namanya sperma, yang namanya sel telur, kan itu dipadukan lagi dengan rasa cinta, kan timbul tubuh baru. Jadi sebetulnya di tubuh Mas Hendra ini kompleks sekali. Bisa jadi malah ada unsur dinosaurus yang ada di sini. Oh, langsung dibaca nih? Iya. Langsung dibaca di dinosaurus nih? Ya, siapa tahu kan? Oh, kirain langsung di-track gitu. Kan tidak ada yang tahu. Siapa yang bisa? Bahwa air yang diminum oleh Mas Hendra itu siapa tahu air yang pernah mampir di dinosaurus. Siapa yang tahu? Kan air juga berputar terus. Air juga dari ini ke atas, kemana? Nggak tahu jalannya kemana. Sedangkan itu kita minum. Ya kan? Nah, jadi artinya siklus jiwa itu harus disertai dengan siklus tubuh. Karena kalau jiwanya abadi, tubuhnya tidak abadi, bagaimana jiwa bisa belajar? Karena proses belajar terjadi saat jiwa berada dalam tubuh. Ini kan ruang belajar itu. Karena yang tadi pertanyaan Mas Hendra tadi, ketika seseorang mati, kematian itu kan seperti orang. Kesadaran terakhir saat dia mati akan menjadi kesadaran awal saat dia lahir kembali. Karena kematian itu hanya portal. Kalau Mas Hendra masuk portal kan, kemudian mobil berhenti, kemudian portal nutup. Saat portal buka, kan Mas Hendra jalan. Kan kondisi akhir Mas Hendra akan menjadi kondisi awal saat Mas Hendra memulai perjalanan. Betul? Iya. Kan seperti itu. Makanya kematian itu hanya portal saja. Nah, bahwa dalam Islam, ya, leluhur kita tidak banyak berbicara tentang siklus. Kenapa? Karena pesan spiritualnya sangat dalam. Supaya kita lebih waspada, biar di sekali kehidupan ini kita selesai dan kita bisa pulang melalui ayat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Supaya tidak terbuka ruang. Karena ada remedial. Itu sebetulnya pesan spiritualnya begitu, bukan berarti itu tidak ada. Karena apapun keyakinannya, kalau itu sudah jadi hukum alam, ya hukum alam berlaku untuk semua keyakinan. Nah, wa ilaihi turja'un itu maknanya kembali kepadanya tuh. Nyanyi itu kemana ya? Ya. Ayat itu kan inna lillahi wa inna ilaihi turja'un. Sesungguhnya kita berasal dari Allah, yes. Wa ilahi turja'un. Ilah itu bukan Allah. Ilah itu apa yang dipertuhankan. Dan kita akan kembali pada yang dipertuhankan. Jadi turja'un itu tidak selalu Tuhan, tidak selalu Allah. Kita akan kembali pada yang kita pertuhankan. Terserah. Mas Hendra menuhankan ke tempat kembalinya Mas Hendra. Oke, kalau menuhankan uang, Ya di situ. menuhankan restoran, Di situ. jadi kucing. Nah, ya. Kalau menuhankan Allah, ya pulangnya kamu. Pulang ke Allah itu kemana ya? Ya, oke. Sekarang kalau kita berbicara Allah,
menghembuskan napas terakhir kemana? Bukannya ke sini? Ke semesta ini. Ke sini? Keluar. Nah ya. Mas Hendra ambil napas dari mana? Dari dalam. Oh, dari sini juga ya. Tinggal sebentar di sini. Terus keluarnya ke sini. Kok susah banget ya? Iya. Kembali ke lu kemana? Berarti apa tuh namanya, surga yang seluas langit dan bumi, matematis samawati wal ardi itu di sini juga ada ya? Allah yang mengatakan di Quran. Quran surat Hud ayat 106, 107, 108. Allah mengatakan ini. Fa'amman ladzina syakku fa'fina lahum fiha zafirun wa saiq. Dan di ayat selanjutnya kan Allah mengatakan, adapun orang-orang yang celaka tempatnya dalam neraka. Dan di neraka itu mereka menarik dan mengeluarkan napas. Quran itu eksplisit. Di ayat selanjutnya Allah mengatakan, neraka itu pada saat langit dan bumi masih ada. Di ayat selanjutnya ayat 108, dan orang-orang yang bahagia tempatnya dalam surga. Dan langit dan bumi masih ada. Itu Quran. Silakan dibaca sendiri, saya tidak ngarang. Jadi artinya ruang kehidupan ini mau jadi surga, jadi neraka, terserah kita yang mengkreasi surga dan neraka. Dia itu hanya sang keberadaan, ikutin maunya kita. Makanya pikiranmu adalah takdir. Ya silakan. Mas Hendra mau menciptakan apa di sini? Mas Hendra dimarahin oleh orang, mau menganggap orang sebagai guru kesabaran atau melihat orang sebagai musuh, sudut pandang Mas Hendra. Sudut pandang itu yang menentukan surga atau neraka. Ketika dijadikan guru, yes, dia guru saya. Karena saya sedang diajarkan sabar lewat orang yang tidak sabar. No problem. Tapi ketika dia dipandang sebagai musuh, entah, gitu, Mas Hendra akan terbakar oleh api neraka yang diciptakan oleh diri Mas Hendra sendiri. Surga neraka digelar awak ini lawan Jawa. Betul. Makanya neraka itu bukan bahasa Quran. Asli bahasa Nusantara dari naraloka. Nah itu artinya apa? Ra itu artinya panas yang diradiasikan oleh api. Loka itu lokasi. Naraloka itu artinya adalah tempat di mana terkena radiasi dari api. Jadi kalau Mas Hendra marah sama saya, kemudian saya kena radiasi kan, kemudian saya marah, sudah terbakar api neraka saya. Saya sederhana itu kalau bagi saya. Nah, supaya kita selamat pada saat menjelang kematian itu tadi ya, kesadaran yang kita miliki harus yang seperti apa ya, yang terbaik, idealnya gitu ya. Tidak ada kesempurnaan. Yang paling penting kita selalu total. Karena di dalam Al-Quran dikatakan orang bertakwa itu bukan orang yang tidak pernah salah. Karena sebenarnya kesalahan itu bisa jadi yang melahirkan kebenaran. Bukankah sebetulnya kegelapan yang melahirkan cahaya? Kan sebetulnya kehidupan dilahirkan oleh kematian. Kehidupan dilahirkan oleh kematian. Ya, karena ada yang mati. Oh iya. Ada yang hidup. Bukannya kematian dilahirkan oleh kehidupan. Iya. Jadi sebetulnya semua yang disebut berlawanan itu sudah tidak berlawanan. Karena mereka adalah sisi-sisi kebenaran. Benar dong kalau misalnya di Al-Baqarah ayat 62 itu orang Nasrani, orang Yahudi, asal dia berbuat baik, ya kan, dan percaya kepada Allah itu dia akan masuk surga, semuanya bakal masuk surga ya. Kalau kemudian teman-teman kita di Muslim kan kok nggak bisa? Itu hanya murni haknya orang Islam aja tuh yang masuk surga. Tidak salah sih itu juga. Karena soal apa itu? Soal dia mungkin kesadarannya cocoknya di situ gitu ya. Tidak ada salah. Tidak ada benar salah. Tidak. Jadi semua orang itu sedang berjalan di kesadarannya masing-masing. Jadi kan sebetulnya yang paling penting itu kita nggak usah komentari. Biarkan semua orang berjalan di kesadarannya masing-masing. Karena semesta punya cara untuk menaikkan kesadaran setiap orang. Karena dia akan mengalami berbagai peristiwa dalam kehidupannya, akan bertemu dengan orang di tingkat kebutuhan. Makanya kan ada bahasa yang sangat bagus itu dari Cina. Ketika murid sudah siap, maka guru akan datang. Iya. Jadi sebenarnya guru akan datang sesuai dengan tingkatan kapasitas murid.
Jadi mereka yang butuh pelajaran X dapat X. Kalau Y nanti akan dapat Y lagi. Jadi sebenarnya tidak ada benar salah. Biarkan mereka di jalurnya mereka sendiri. Yang paling penting dalam hidup ini sederhana sebetulnya. Kita harus tahu bahwa kita tidak tahu. Kita harus tahu kalau kita tidak tahu. Baru bisa ditolong. Tapi kalau kita tidak tahu dan kita tidak tahu bahwa kita tidak tahu, sulit untuk ditolong. Makanya jujur pada diri sendiri yang paling penting. Makanya sebetulnya ketika seseorang itu merasa dirinya paling benar, padahal kesadarannya sangat rendah, buktinya dia menunjukkan perilaku-perilaku yang merusak kedamaian, kenyamanan, itu kan sebetulnya sebuah isyarat bagi dirinya bahwa ada sesuatu yang harus diupgrade dalam dirinya. Jadi karena dia tidak tahu, kalau dia itu tidak tahu, bahkan menganggap dirinya tahu, ya susah kan ditolong. Ya kalau misalnya di Muslim sendiri kan kita diajari ada, oh ini halal, ini haram. Sementara Tuhan yang bukan sosok tadi, jika kemudian kita pahami sebagai sebuah keutuhan hidup atau kekosongan yang absolut misalnya, bagaimana bisa menghalalkan ini, mengharamkan ini, atau itu hanya aturan yang dibuat oleh pelembagaan agama aja, atau seperti apa ya? Ya, itu sangat krusial untuk dipahami. Karena itu sudah begitu melembaga. Saya pernah ditanya sama anak saya, pertanyaan seperti ini. Anak saya nanyanya gini, ya, babi itu haram. Oh, kamu nanya begitu? Enggak, cuma pengen nanya aja. Terus nanya lagi anak saya pada saya, yang menciptakan babi siapa?